Sekarang kita masuk ke pelajaran ke 10 di perkalian. Wah, sudah banyak ya. Sudah sampai 10 pelajaran. Yuk, sekarang kita ada 3 dikali 312. Kita mau lihat gimana cara ngitungnya nih. 3 kali 312. Barusan kan di pelajaran sebelumnya di konsep perkalian, konsep nilai tempat perkalian, kita sudah belajar bahwa ini 3 kali 312 itu sama dengan 3 dikali 300 tambah 3 kali 10 tambah 3 kali 2 ya. Jadi ada 3 bagian. Ada satuan kali ratusan, ada satuan kali puluhannya, ada satuan kali satuannya. Nah, sekarang kita lihat. Artinya ini hasilnya, ratusannya hasilnya 900 karena 3 kali 3. Jadi 900-an. 3 kali 1 itu 3 puluhan. 3 dikali 2 itu 3 satuan. Jadi totalnya sama dengan 936. Oke, cukup jelas ya. Jadi coba diulangin sekali lagi. Ini 3 kali 312 itu hasilnya 3 dikali 3 sama dengan 900. 3 dikali 1 itu 3 puluhan. 3 dikali 2 itu 6 satuan. Jadi hasilnya 936. Yuk coba beberapa soal lagi. Nih, kalau gini gimana? 4 dikali 212. Oke? 4 kali 212. Ini berarti ada 4 kali 2 8. 8 ratusan ya. Ini yang ratusan. Ratusan. Lalu ada 4 dikali 1. Sorry. Ada 4 dikali 1 itu artinya 4 puluhan. Puluhan. Lalu ada yang 4 dikali 2 lagi. Itu 8 satuan. Jadi hasilnya 848. Gampang ya? Lalu kita kalau ada 331 dikali 3, 331 dikali 3 artinya kita pakai ratusannya itu 3 kali 3. 3 kali 3, 300-an kali 3 satuan 9. 3 puluhan dikali 3 satuan itu 9 juga. 1 satuan dikali 3 satuan sama dengan 3. Jadi jawabnya 993. Nah, sekarang coba kita lihat soal yang lebih susah yuk. Nih, ada soal 3 kali 126. Ini warnanya sudah dipisah-pisah. Kalau kalian lihat ini, sekarang yang warna kuning itu ratusan. Nih, 1 ratusan, putihnya puluhan. Satuan itu yang warna ungu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat satuannya dulu, 3 dikali 6 itu hasilnya 18. Nah, 18 tapi kakak tulisnya gini nih. Karena 18 itu kan artinya 18 itu kan 1 puluhan dengan 8 satuan. Jadi ini 1 sebenarnya 18, satunya itu puluhan. Maka diwarnainnya putih. Untuk yang puluhannya, hasil puluhannya 3 kali 2 sama dengan 6 puluhan. Simple ya. Kalau yang ratusannya 3 kali 1, 3 ratusan. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang, ini sebenarnya puluhannya bukan 6 berarti. Puluhannya ada 6, di sini juga ada 1. Ya kan? Puluhannya ada 6, ada 1. Jadi jumlahnya puluhan ada 7 sebenarnya. Berarti hasilnya itu 378. Oke. Nah, sekarang coba atur soal lagi ya. Kalau ada 6 dikali 134 sama satuannya dulu. Satuannya itu berarti kan 6 dikali 4 sama dengan 24 ya. Puluhannya 6 dikali 3, 18. Ratusannya 6. 600-an. Nah, berarti kalau kita jumlahin sekarang ratusannya itu sebenarnya ada, kalau kita ratusannya ada 7. 6 tambah 1. Kalau puluhannya ada 10. Jadi kita tulisnya 7 ratusan, lalu ada 10 puluhan, dan 4 satuan. Nah, ini 10 puluhan itu sebenarnya kan ada ratusannya juga. Berarti harus dijumlahkan lagi. Jadinya totalnya 804. Ngerti ya?